Baik, ini Ari Alternatif melanjutkan ya. Dari video sebelumnya kita sudah menghitung bersama-sama kebutuhan alat-alat yang pada umumnya digunakan di rumah tangga. Lampu-lampu, televisi, kipas angin, dan sebagainya bisa di masing-masing bisa dipraktekkan, dihitung sendiri. Kebutuhan energinya jika nggak punya wattmeter ya minimal melihat spesifikasi yang tertulis di peralatan tersebut, kemudian dikalikan durasi menyala sekian jam, dikalikan dengan jumlahnya alat itu berapa, nah maka akan ketemu kebutuhan energi per hari berapa watt hour atau WH ya. Kita biar mudah pakai satuan WH saja. Nah, misalkan dari kebutuhan seperti itu yang dari video sebelumnya kita yang lain kan kita sudah ketemu 600 WH ya kebutuhan kita energi yang akan kita coba dengan sistem tenaga surya dari PLN misalnya. Kita gunakan tenaga surya kebutuhan 600 WH per hari. Atau misalnya kalau punya gubuk di tengah sawah atau warung atau kandang atau di perahu misalnya, atau ya dimanapun lah di lokasi-lokasi yang lain yang tidak bisa mendapatkan akses listrik ya, sulit untuk cari jaringan listrik ya, hitung saja kebutuhan kita per hari sekian. Misalnya kalau hitungan kita dari video sebelumnya adalah 600 watt hour, maka berapa spesifikasi atau kebutuhan komponen untuk pembangkit listrik tenaga suryanya. Baik, mari kita hitung bersama. Ini kita tulis dulu. 600 watt hour. Biasanya teman-teman itu ini pemain-pemain dari PLTS ya, listrik tenaga surya, itu biasanya menghitungnya itu panel surya misalnya 100 WP watt peak. Di video sebelumnya ada, dicari ya nanti ya di playlist ya, cara menghitung. Nah, contoh perhitungan perolehan energi panel surya atau modul surya ada di playlist, nanti dicari ya. Di video-video kita sudah banyak ada penjelasannya. Biasanya dikalikan 3, 100 WP dikali 3 maka dapatnya adalah 300 WH watt hour lah, biasanya begitu. Kenapa dikalikan 3? Sudah ada keterangan di situ. Bisa saja lebih dari 3 memang, tapi itu jarang atau kondisi cerah, kondisi musim kemarau. Kalau musim penghujan pun juga pengaliannya kurang dari 3, jadi kita ambil rata-rata 3 saja ya. Nah, berarti kalau pengalian dari watt peaknya modul surya atau panel surya itu hanya 3, berarti kalau 600 WH kita butuh berapa WP panel suryanya, gitu ya. Nah, berarti dibagi 3. Nah, dibagi 3 kan berarti kan ketemunya ada 200 WP. Berarti untuk kebutuhan energi 600 WH kita memerlukan modul surya atau panel surya. Nah, apa modul, apa itu panel, perbedaannya apa? Lihat di video sebelumnya ada. Nah, kita jelaskan nanti jadi panjang nanti ya. Jadi kita membutuhkan minimal atau baiknya ya 200 watt peak WP. Nah, 200 watt peak itu biasanya ada yang 1 lembar langsung, ada yang 2 lembar, ada yang 4 lembar. Tapi lembaran terlalu banyak nggak baik. Baiknya ya 2 lembar saja, 100-an WP kali 2. Kalau 100 WP itu biasanya ukurannya sekitar 1 meter kali 60 cm atau 80 cm kali 60 sekian cm gitu ya, sekitar itulah ya 100 WP itu. Kalau 200 WP itu sekitar 1,3 meter kali 70-an cm misalnya, atau 1,5 meter kali 60-an cm. Nah, beda merek atau beda tipe juga beda ukuran. Lihat ya di video-video kita yang lain sebelumnya juga banyak contoh-contohnya.
200 WP. 200 WP paling umum harganya antara 1,3 juta sampai 1,5 juta ya. Kisaran segitu. Oke. 200 WP anggap saja sekitar 1,4 juta gitu. Itu sudah merek lumayan baik ini ya. Oke. Kemudian butuh baterai berapa untuk 200 WP? Nah, ini baterainya kita sarankan paling tidak 80 Ah saja. 80 ampere hour. Kalau diberi 100 sebenarnya malah aman sih. Cuma kalau penggunaan kan kita juga kadang siang menyalakan televisi, kadang kipas angin kan juga siang. Jadi nggak perlu disimpan banyak untuk malam harinya. 80 Ah saya kira udah cukup. 80 Ah itu bisa menampung energi kalikan aja 80 kali 12 gitu ya. Jadi sudah lumayan banyak pendapatannya, ada sekitar berapa 90-an 900-an WH ya. Jadi penampungan segitu. Kalau kita gunakan siklus harian nggak sampai 600 sih yang digunakan malam terutama. Kalau yang siang kan sekitar ya bergantung dari kipas angin dan yang dinyalakan siang. Kita anggap aja siklus 600 kan sudah longgar, sudah lumayan bagus ya. 80 Ah. Ini harganya 80 Ah itu sekitar kalau pakai LiFePo lithium ferrite phosphate yang second tapi kondisi masih bagus mungkin sekitar 1,6 lah ya. 1,6 1,7 juta mungkin atau 1,7 aja ya. Nah, ini CT. Ini CT, oke. Kemudian pakai controller yang seperti apa? Ya, bisa pakai controller yang sederhana. Yang 30 ampere PWM itu udah cukup, walaupun sebenarnya speknya nggak 30 sih, diberi 15 ampere aja udah panas, sudah anget. Saya sudah sering coba ya. Controller 30A itu yang PWM saja, yang biasa itu harganya hanya sekitar 130.000 lah ya. Nah, kemudian ini paling sederhana ya, paling sederhana. Perhitungannya seperti ini. Terus kemudian butuh apa lagi? Butuh kabel dari modul surya, panel surya ke controller. Butuh kabelnya kalau bisa minimal yang berapa? Yang 2 kali 2,5. Tembaga murni bisa, atau yang malah lebih bagus ya pakai yang dilapisi timah itu, tin copper. Itu tembaga berlapis timah itu anti korosi ya. Kalau kena air hujan kan kadangkala istilah Jawane bubuk atau kadang kabel itu agak kehijau-hijauan atau agak kehitam-hitaman, itu ada tanda-tanda korosi. Kalau pakai tin copper kan tidak. Kapan-kapan kita jelaskan ya kabel-kabel. Ada beberapa video kita sebelumnya sudah ada sih sebenarnya. Kabel, ukuran kabel, milih kabel, lihat di video kita sebelumnya juga ada. Misalnya ini nanti ya estimasi harga berapa, macam-macam bisa dipilih sendiri. Kemudian agar aman tentu pakai sistem-sistem seperti Sikring, kemudian MCB dan sebagainya bisa dihitung sendiri sekilas. Ini kita tidak detail karena kalau mau detail nanti kita bisa diskusi. Kalau mau ingin dirakitkan boleh juga sih. Nanti bisa menghubungi nomor kontak WA yang tertera di deskripsi. Ini hanya contoh bagaimana kita menghitung sekilas. Untuk detail-detail yang kecil-kecil ini kan kita juga nggak bisa menghitung yang istilahnya pas, karena kita ini akan sesuaikan dengan permintaan. Misalkan kalau pakai MCB kan harus nambah MCB untuk keamanannya, nambah fuse. Kemudian boxnya mau pakai plat atau pakai plastik, itu juga bisa. Bahannya berbeda-beda, ukuran berbeda-beda, tentu harganya akan berbeda-beda. Nah, terserah dikembalikan ke masing-masing. Ini kita hanya ambil contoh, terutama komponen utamanya adalah panel surya, kemudian baterai dan controller dan juga kabel. Nah, nanti
Ini sekilas perkiraan kebutuhan untuk menyuplai 600 WH per hari, berarti kurang lebih ya 1,4 juta ditambah 1,7 itu berarti berapa ini? 3,1 ya, 3,1 juta ditambah 130, 3,2 juta ditambah rangkaian-rangkaian lain, pengaman, box dan lain-lain ya, mungkin sekitar 4 juta mungkin ya. Kalau ditambah lagi dengan inverter dan sebagainya ya bisa lebih dari ini. Jadi silakan nanti, ini gambaran sekilas saja. Untuk detail silakan bisa dikembangkan sendiri, wawasan sekilas biar ngerti, biar paham. Tapi paling sederhana biasanya saya pakai ukuran ini. Mudahnya, kita butuh panel surya berapa? Oh, 1,4 kalikan saja 3. Nanti akan ketemu kebutuhan kita biasanya kurang lebih segitu. Nah, panel suryanya berapa? Dihitung dari sini tadi. Kebutuhan energi sehari ketemu 600 WH. Panel suryanya berapa? 200 WP. Nah, 200 WP ini harganya berapa? Misalkan 1,4 juta. Kalikan saja 3. Itu nanti akan nambah untuk anggaran baterai dan lain-lain, kurang lebih dari harga panel surya dikalikan 3. Nah, kalau sistem yang lebih kompleks biasanya, yang kapasitas lebih besar biasanya, yang baterai lebih bagus, yang pakai inverter bagus, biasanya anggaran panel surya ini dikalikan 4. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi matematika sederhana, tidak mungkin kurang dari ini. Jadi kalau mencoba kebutuhan sehari saya segini, coba kurang dari 200 WP, tidak akan sampai. Lampu nggak akan sampai pagi, kipas angin nggak akan sampai 4 jam ya, televisi nggak akan sampai 4 jam juga. Buktikan sendiri kalau nggak percaya, bisa dicoba sendiri. Matematika, teknik, jadi ini ilmu pasti, sudah bisa kita hitung sedemikian ini kebutuhannya. Jadi monggo belajar ya, mari kita bersama-sama belajar supaya paham, supaya ngerti kalau kebutuhan energi kita itu sekian. Kalau berhemat kita bisa berhemat berapa rupiah penghematan, dikalikan KWH tarifnya PLN misalnya, berapa penghematan, nanti kita akan mengerti. Misalkan nanti lihat di video-video yang lain ya, bagaimana kita berhemat dengan cara-cara sederhana. Bisa kita hitung penghematan kita berapa WH per hari, berapa rupiah bisa kita hemat, kemudian berapa rupiah bisa kita hemat per bulannya, per tahunnya, dan seterusnya. Nah, ini matematika seperti ini penting. Maka ini hanya sekedar contoh perhitungan ya, dan masih banyak lagi yang belum kita pelajari. Nanti semoga bisa di video-video berikutnya. Silahkan disimak di channel, mungkin bisa di subscribe atau tanda lonceng itu kan biar nanti ada pemberitahuan. Untuk melihat yang video sebelum ini, perhitungan mengukur dari artal listrik, bisa lihat di deskripsi video ini. Kalau mau lihat yang lain tentang panel surya, modul surya, baterai dan sebagainya, controller, bisa dilihat di video-video kita yang lainnya. Sekian Ari Alternatif, semoga bermanfaat.